Oke. Nah, contoh kita yang ketiga, yaitu bangun kerucut digabung dengan bangun setengah pola. Nah, untuk kerucut, itu kita aslinya butuh apotema ini atau sisi miringnya ini. Kalau ini belum diketahui, maka kita harus mencarinya pakai teorema Pitagoras. Ya. Teorema Pitagoras itu ada 4 tipe. Ya, ada 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Maksudnya angka-angka ini gini, kelipatan ya. Misal, 3, 4, 5 ini patokannya. Kalau misalnya nanti ada ketemu sampai nemu angka 6, 8, maka sampai analisis 3 ke 6 kan dikali 2. 4 ke 8 juga dikali 2, maka 5-nya juga sampai kali 2. Berarti sisi miringnya adalah 10. Sama misalnya sampai ketemu angka 9, 12, sampai cek 3 ke 9 itu kan dikali 3. 4 dikali 3 juga ke 12. Maka 5-nya juga harus dikali 3. Biar ketemu sisi miringnya. Nah, sama seperti contoh kita hari ini. Ini kan 14, ini 48. Ini termasuk tipe yang ketiga. 14, 48, maka yang ketiga adalah 50. Misalnya sampai nggak hafal dengan tabel ini, sampai kira-kira 7 ke 14 kan dikali 2. 24 ke 48 dikali 2 juga, maka 25 juga harus dikali 2, sehingga ketemu sisi miringnya adalah 50. Sebenarnya ini ada bab sendiri untuk bahas teorema Pitagoras ini di bab segitiga. Mungkin di kelas 5 dulu sudah pernah mungkin kalau kalian bahas segitiga. Oke. Sekarang kita lanjut untuk menghitung luas permukaan kerucut. Asli dari rumus luas permukaan kerucut itu kan luas alas dikali luas selimutnya. Karena alasnya ini bolong karena berhimpit dengan bolanya, ya sama seperti tadi yang dijelaskan Bu Ayu, bahwa kalau luas permukaan yang berhimpit itu lubang, ya. Jadi ini sisi yang berhimpit ini lubang, jadi nggak perlu dihitung, ya. Jadi kerucutnya nggak punya alas, setengah bolanya nggak punya tutup, jadi lubang. Nyambung antara kerucut dan setengah bolanya. Jadi untuk kerucutnya sampean hanya menghitung luas selimutnya saja. Yakni P dikali R dikali S ya. Oke, P-nya sudah ketemu, R-nya jari-jarinya 14. Karena 14 kelipatan 7, maka P-nya kita menggunakan 22 per 7. Nah, dikali dengan 50. Sama seperti biasanya 7 boleh kita coret dengan 14 ya, kita sederhanakan 14 dibagi 7 sehingga sama ngitungnya nanti 22 dikali 2 dikali dengan 50 sehingga didapatkan hasilnya adalah 7.706 ya. Ini Bu Ayu ngitungnya. Wah, salah kayaknya Bu Ayu. 2 dikali 2 dikali 50. Oh, maaf, ini harusnya 2.200 ya nak ya. 2.200 ini. 2.200. Karena 14 dibagi 7 kan sama dengan 2 ya. Tadi Bu Ayu salah. Ini berarti 3.000. Oke, lanjut lagi. Sehingga didapatkan ini boleh sampean coret ya. Antara 7 sama 14-nya, nah disederhanakan. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Jadi 22 dikali 2 dikali 50 sama dengan 2.200. Itu untuk kerucutnya. Untuk luas permukaan setengah bola, ini bola ya, bola yang dibelah jadi 2. Nah, untuk rumusnya, karena ini hanya setengah bola, aslinya kan kalau rumus bola full kan 4 dikali P dikali R dikali R. Karena ini hanya setengah, maka
setengah dikali 4 dikali Q dikali R dikali R. Kita sampai masukkan. Oh ini kok jadi 2? Iya, 4 dibagi 2 kan sama dengan 2. Sehingga rumusnya jadi 2 dikali 22/7 dikali jari-jarinya 14 kali 14. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 1232. Luas gabungannya, maka tinggal dijumlahkan. 2200 ditambah 1232. Itu contohnya untuk luas permukaan bangun ruang ya. Yang ketinggalan yang nggak mengikuti dari awal, nanti Bu Ayu share videonya ya, sampai pelajari. Bu Ayu ulangi sedikit bahwa untuk perbedaan volume dengan luas permukaan itu, kalau volume tinggal sampai jumlahkan volume 1 tambah volume 2. Tapi kalau luas permukaan itu bedanya, kalau sisi yang berhimpit itu tidak perlu dihitung. Ya, sisi yang berhimpit ini tidak dihitung karena bolong ya, lupa. Oke, untuk matematikanya ngeluh ya, dengarkan. Apa sih dijelaskan Bu Ayu itu kok angel? Paham apa pusing? Bisa dipahami nggak tadi yang dijelaskan Bu Ayu? Kalau misalnya sudah paham yang matematika, kita lanjut ke bahasa Indonesianya. Ya. Nanti nulisnya pas sampean lihat videonya ya. Nanti PowerPoint-nya juga mau di-share sama Bu Ayu. Oke. Bu Ayu ganti ke bahasa Indonesia ya. Ya. Oke. Bahasa Indonesia kita membahas tentang gagasan pokok teks non-fiksi. Sebenarnya ini sudah berkali-kali kita bahas Nak, tentang mencari gagasan pokok, kalimat utama, tapi ternyata masih ada saja yang salah. Ya, masih banyak anak-anak yang salah untuk menentukan ide pokok, kalimat utama. Makanya diulangi lagi sama Bu Ayu, nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng ya. Oke. Gagasan pokok atau ide pokok adalah pikiran yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Nah, dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokoknya. Bentar. Ya, di dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokoknya, yakni inti dari paragraf tersebut. Nah, bagaimana mencari ide pokok itu? Saat sampean mencari ide pokok, sampean harus tahu letak kalimat utamanya dulu. Karena ide pokok itu ada di kalimat utama. Ya. Jadi kalau sampean ketemu kalimat utamanya, sampean simpulkan kalimat utamanya, itulah ide pokok. Ya. Jadi untuk menentukan ide pokok, sampean harus mencari kalimat utamanya. Kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi inti atau gagasan utama suatu paragraf atau teks. Ya, jadi sudah jelas di situ bahwa ide pokok itu ada di kalimat utama. Jadi sampean pada saat sampean membaca paragraf, sampean harus tahu dulu kalimat utamanya di mana, di depan apa di belakang. Ya. Nah, gagasan utama berisi penjelasan umum suatu fokus permasalahan yang didukung kalimat penjelas. Jadi dalam satu paragraf itu ada kalimat utama. Nah, selain kalimat utama, kalimat yang lain itu dinamakan kalimat penjelas. Ya, kalimat utama bisa terdapat di awal paragraf. Kalau kalimat utamanya itu di awal paragraf, maka paragrafnya disebut paragraf deduktif. Depan D. Berarti kalau kalimat utamanya di depan namanya paragraf deduktif. Kalau lupa depan deduktif gitu ya. Kalau kalimat utamanya ada di akhir ya, itu namanya paragraf induktif. Kalimat utama itu disajikan dalam kalimat yang utuh. Jadi kalau kalimat utama itu perbedaannya dengan ide pokok, kalimat utama itu kata-katanya persis yang ada di bacaan, yang ada di paragrafnya.
Tapi kalau ide pokok itu hanya poin-poinnya saja dari kalimat utama. Oke. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam satu paragraf. Kalimat penjelas biasanya bersifat khusus dan menjelaskan secara rinci mengenai topik yang dibicarakan. Oke, setelah ini Bu Ayu akan contohkan mencari gagasan pokoknya. Ya. Nah, sekarang biar sampean nggak bingung mencari kalimat utamanya, ya Bu Ayu kasih trik yang gampang supaya sampean itu mudah mencari kalimat utamanya. Oke. Kalau misalnya suatu paragraf itu kalimat utamanya di depan, biasanya ada ciri-ciri seperti ini. Ada kalimat yang diulang, seperti pada kalimat yang pertama. Jadi kalimatnya itu mengulang kalimat yang pertama. Nah, otomatis kalau kalimatnya itu diulang, maka kalimat utamanya ada di depan. Terus biasanya kalau kalimat keduanya itu ada kata ini, ada kata itu, ada kata tersebut. Maka itu otomatis kalimat utamanya ada di depan. Ya, kalau ada kata ini, ada kata itu di kalimat yang keduanya, berarti kalimat utamanya ada di depan, ya Nak ya. Ciri yang ketiga, terdapat kata ganti orang, misalnya ia, mereka, nya, itu otomatis menuju ke kalimat utama yang ada di depan. Enak kan? Sudah dikasih tahu Bu Ayu triknya cara mencari paragrafnya. Kemudian kalau paragrafnya di belakang, itu ciri-cirinya ada kata hubung. Oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian. Kalau ada seperti itu berarti kalimat utamanya ada di belakang, Nak. Ya, setelah kata-kata itu. Oleh sebab itu, maka cara menjaga lingkungan adalah dengan cara membersihkan lingkungan setiap hari misalnya. Seperti itu. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Dia ada di belakang. Ciri lagi yang kedua, ada kata atau kalimat kesimpulannya. Jadi sehingga dapat disimpulkan gitu. Maka kalimat utamanya ada di belakang. Kadang pula kalimat utama itu ada di tengah. Ya, ada juga kalimat utamanya itu kadang ada di depan, ada di belakang. Tapi untuk anak SD, sampean biasanya itu kebanyakan di depan atau di belakang. Ya. Yes, Bu Ayu kasih contoh. Kasih contoh penerapannya dalam teks ya. Nah, misal Bu Ayu punya kalimat, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek maupun dilumuri kecap. Kita cari kalimat utamanya dulu. Yang digaris Bu Ayu ini namanya kalimat pertama. Ya, satu kalimat itu diakhiri dengan titik, itu disebut satu kalimat. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat, titik. Berarti ini satu kalimat. Ini kalimat yang pertama. Buah ini, nah, ada kata ini ya. Ada kata ini. Oh, gampang. Tadi sudah ada ciri-cirinya. Kalau ada kata ini, ada kata itu, berarti otomatis kalimat utamanya adalah di depan. Nanti kalimat utamanya ya kalimat yang pertama ini, Nak. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Itu adalah kalimat utamanya. Gampang toh? Kalau ada kata ini berarti otomatis kalimat utamanya ada di depan. Semoga dengan penjelasannya Bu Ayu ini setelah ini kalian mengerjakan sudah nggak salah-salah lagi untuk menentukan kalimat utama. Kalimat utama itu plek, persis seperti dibacaannya.
Buah gedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, setelah kita tahu kalimat utamanya, kita cari ide pokoknya. Ide pokok itu boleh ditulis sama seperti kalimat utama, boleh juga disingkat ya. Jadi kalau kalimat utama itu persis seperti bacaannya, kalau ide pokok itu disingkat atau disimpulkan dari kalimat utamanya. Jadi ide pokoknya itu setiap anak boleh memakai kalimat yang berbeda. Misalnya, Mas Atala, ide pokoknya nemukan buah gedondong memiliki berbagai manfaat. Boleh. Misalnya Mbak Ais jawabnya gedondong memiliki berbagai manfaat. Boleh juga. Atau misalnya Sofi memiliki jawaban manfaat buah gedondong. Itu juga betul. Ya. Jadi dari kalimat utama ini diambil poin-poin pentingnya. Atau seperti jawabannya Mas Atala, persis seperti kalimat utamanya boleh. Tapi kalau misalnya kalimat utamanya itu panjang, harus sampai singkat ya, sampai ambil poin pentingnya. Seperti yang nomor 2, kedondong memiliki berbagai manfaat. Jadi buahnya dihilangkan, terus ditulis saja kedondong memiliki berbagai manfaat. Atau yang ketiga lebih simpel, manfaat buah kedondong. Itu sudah ya. Jadi untuk mencari ide pokok atau gagasan pokok, sampean harus mencari kalimat utama dulu. Cara mencari kalimat utama, sampean lihat ciri-cirinya. Kalau ada kata ini, ada kata itu, ada kata ganti orang, berarti kalimat utamanya di depan atau disebut dengan paragraf deduktif. Nah, sekarang tentang kesimpulan. Ya. Kesimpulan. Bagaimana sih cara mencari simpulan itu? Ayo hapus dulu. Simpulan itu adalah menjelaskan keseluruhan isi teks secara singkat dalam bentuk pernyataan. Jadi kalau sampean disuruh mencari simpulan, sampean harus membaca teksnya dulu, baru bisa menyimpulkan. Sampean baca keseluruhan, baru sampean ambil poin-poin pentingnya, baru digabungkan sampean simpulkan. Seperti itu. Ya, jadi langkahnya untuk mencari simpulan itu membaca teks secara berulang. Ya, kemudian yang kedua mencatat informasi-informasi penting. Ada apa saja di situ yang dijelaskan sama catat, baru menyusun kalimat dan informasi tersebut. Kalau sudah sampai susun, jadilah sebuah kesimpulan. Ya. Membuat kesimpulan itu gampang-gampang susah. Kadang sampean itu malas membaca, malas mencatat kata-kata sulitnya sehingga tidak bisa membuat kesimpulan. Pokoknya kalau dalam membuat kesimpulan, sampean tulis poin-poin pentingnya ya. Oke, bentar Bu Ayu ada contoh ini. Nah, Bu Ayu punya contoh lagi. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru. Nah, ini ada pengulangan kata kan ya, Nak ya. Seperti ciri-ciri tadi, acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Ada diulang lagi, acara tahun baru. Berarti otomatis kalimat utamanya ya yang di depan ini. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Oke. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru. Ya, sampean sudah tahu kalimat utama. Nah, untuk menyimpulkannya, sampean cari poin-poin pentingnya, ya. Tadi kan mengenai tentang tahun baru yang dirayakan, tapi orang-orang nggak bisa menjaga kebersihan, gitu kan. Akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru. Itu kalimat simpulannya. Nah, cara menyimpulkan paragraf ini, sampean gabungkan
Kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Boleh seperti itu. Atau boleh dengan kalimat yang lain karena ide pokok dengan kalimat dengan kesimpulan itu enggak paten. Yang paten hanya kalimat utama. Ya, jadi sampean bebas untuk membuat kesimpulan, bebas untuk membuat ide pokoknya. Ya, kalimatnya enggak terpatok. Yang penting sampean kesimpulannya itu mencakup semua poin-poin penting yang ada dalam bacaan. Ya. Yes. Bahasa Indonesia yang kita bahas pagi ini hanya itu. Kalimat utama, ide pokok, sama simpulan. Ada yang ditanyakan nggak? Apa ada yang masih kesulitan untuk mencari ide pokok? Enggak ya? Yes, bismillah. Semoga semuanya setelah dijelaskan Bu Ayu secara rinci seperti ini sudah bisa. Gampang kok aslinya. Kan ada ciri-cirinya ya. Kalau ada pengulangan kata, ada kata ini, ada kata itu, ada kata ganti orang, maka otomatis kalimat utamanya di depan. Kalau kalimat utamanya di depan, diingat-ingat namanya itu adalah paragraf deduktif. Berarti deduktif. Ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti Zoom-nya diakhiri dulu. Ingat nanti setelah ini Bu Ayu kirim link tugasnya ya, langsung dikerjakan karena nggak banyak kok Nak. Langsung dikerjakan biar nggak nunggak ya. Iya Bu. Oke, nah Bu Ayu akhiri dulu Zoom-nya pada hari ini. Ya Bu. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Bu Ayu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya. Ya.